Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanidara Madania Zahra dengan NIM 2008341 dari Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur 2020. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Saya Yogita Zulfa Fitriani dengan NIM 2007226. Nama saya Farhan Muhammad Fauzi dari Pendidikan Teknik Arsitektur B dengan NIM 2010144. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Selamat menyaksikan. Moral dan pendidikan kewarganegaraan di revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah suatu perubahan secara cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Sosial media yang merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi di era ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan seringkali menjerumuskan masyarakat ke dalam jurang kesesatan dan ketidakmajuan. Perkembangan teknologi di revolusi industri 4.0 ini tidak hanya memberikan sesuatu yang positif, namun juga memberikan sesuatu yang negatif. Belakangan ini, banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar, dan yang menyedihkan adalah kadang kita juga bingung untuk membedakan berita yang hoax dan berita yang benar. Selain hoax, ada juga pornografi. Pornografi juga merupakan masalah moral yang timbul dari dampak negatif revolusi industri 4.0. Faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16. Adapun faktor lainnya yang tercipta seperti stabilitas politik, penemuan teknologi baru, adanya arus urbanisasi sebagai akibat revolusi agrana di pedesaan, dan lain-lain. Revolusi industri antara lain, yang pertama bidang ekonomi. Barang melimpah namun dengan harga murah, perusahaan kecil banyak yang gulung tikar, perdagangan semakin berkembang, dan transportasi semakin lancar. Yang kedua, bidang sosial. Berkembangnya urbanisasi, upah buruh rendah, muncul golongan pengusaha dan buruh, timbulnya kesenjangan sosial, semakin kuatnya sifat individualitas, dan munculnya revolusi sosial. Yang ketiga, bidang politik. Munculnya gerakan sosialis, munculnya partai politik, dan munculnya imperialisme modern. Sekiranya, diperlukan juga dukungan dari masyarakat. Disinilah peran dari pendidikan akan sangat penting. Pendidikan bukan selalu berarti matematika, biologi, atau fisika. Pendidikan dapat berupa pendidikan moral dan karakter atau kewarganegaraan. Kedua hal tersebut memang cenderung untuk tidak diperhatikan dalam dunia pendidikan saat ini, karena dinilai kurang bermanfaat untuk melawan arus persaingan di masa revolusi industri 4.0. Dalam dunia pendidikan, kebanyakan orang lebih melihat nilai pelajaran daripada nilai moral seseorang. Lebih ingin tahu apakah nilainya bagus atau tidak, ketimbang memperdulikan apakah nilai tersebut didapatkan dengan jujur atau tidak. Pola pikir masyarakat yang seperti inilah yang harus dirubah. Masyarakat yang berpendidikan dan bermoral akan membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan sehingga masyarakat akan berpikir lagi dan takut untuk menyebarkan berita-berita hoax, serta dapat menyaring manakah berita yang salah dan berita yang benar. Nah, disinilah peran tenaga pendidik dan orang tua sangat diperlukan. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat kami simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menerapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan juga bisa untuk menumbuhkan moral dan perilaku baik dari seorang individu sehingga mampu untuk tetap berkembang di revolusi industri 4.0 tanpa menyerap dampak negatifnya.
Munculnya revolusi industri 4.0 ini dimulai pada abad ke-21. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital dengan cara yang fundamental akan mengubah peradaban manusia, sehingga banyak yang berpendapat bahwa sektor kesehatan dan bioteknologi sangatlah diuntungkan dari revolusi ini. Tenaga pendidik dan orang tua juga diharapkan ikut berpartisipasi dan fleksibel menghadapi perkembangan zaman dan tetap mengutamakan pendidikan moral dan karakter. Selain dari internet, televisi juga menjadi masalah dalam pendidikan moral dan karakter suatu penerus bangsa. Banyaknya tontonan yang tidak memberikan manfaat dan tidak sesuai dengan umur dapat memberikan masalah serius dalam moral serta karakter seorang anak. Sekian penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.